Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala man a'lamu billah wa akhsha lillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi ja'a bil Qur'anil mubin fasara rahmatan lil alamin wa hudan lin nasi ajma'in bidalili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidz, ustadzat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Perkenalkan sekali lagi ya, karena tadi banyak yang bingung nama saya. Nama saya Muhammad Ali Mustafa Mahmud. Ya, biasanya dipanggil Mustafa. Kalau orang Mesir biasanya panggil saya itu Mustafa Mahmud. Nah, gitu. Karena ada kesamaan Dr. Mustafa Mahmud di Mesir, masyhur beliau. Saya aslinya dari Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik, dari kekeluargaan Gamanjati. Jadi sekitar sebulan yang lalu teman-teman panitia Saha menghubungi saya untuk diberi tugas, diberi tugas untuk mengisi acara daurah kajian ilmu mustalahul hadits berjenjang untuk level yang kedua. Nah, kitab yang dipakai kajian kebetulan itu adalah Nuzhatun Nadhar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar, karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebelum saya mengawali kajian daurah, saya ingin membahas beberapa hal sebagai pengantar atau pembuka. Karena nanti pertemuan hari ini kita khususkan untuk muqaddimah, untuk pembukaan. Jadi sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa ilmu mustalahul hadis ini sangatlah penting. Karena ilmu mustalah ini merupakan dirayah. Dirayah ini sangat penting. Makanya para ulama itu mengatakan qaddimid dirayah 'ala riwayah. Dahulukanlah ilmu dirayah baru kemudian riwayah. Karena Anda kalau ingin menjadi ahli dalam suatu bidang fan ilmu, Anda ini harus menguasai dirayah. Makanya katanya Imam Syatibi itu fadril usula li ta'sula. Fadril usula itu pelajarilah ilmu usul. Maksudnya itu kaidah-kaidah. Litasula ay litakuna anta ahlan fi hadzal fan. Maksudnya supaya Anda itu menjadi ahlinya. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaannya apa antara riwayat dengan dirayah? Kenapa dirayah lebih penting dibanding riwayat? Nah, jadi perbedaan antara riwayat dengan dirayah itu terletak pada fokus pembahasannya. Kalau ilmu riwayat, yaitu ilmu yang membahas, fokus pembahasannya itu pada objek, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya, dan segala hal yang terkait dengan beliau, itu riwayat. Nah, sedangkan ilmu dirayah itu membahas tentang cara bagaimana Anda tahu itu dari Nabi apa enggak. Jadi ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dengannya Anda mengetahui mana riwayat yang makbul dan mana riwayat yang mardud. Maksudnya itu yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Makanya katanya Imam Suyuti itu di dalam Alfiyahnya itu beliau mengatakan ilmul hadis dzu qawaninatu had. Ilmu hadis itu mempunyai pembahasan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama. Yudra biha ahwalu matnin wa sanad, yang digunakan untuk mengetahui ahwalu matnin wasanad. Fadanikal maudhu'. Kedua pembahasan itu merupakan intinya. Ya, kemudian wal maqsudu ay ya'rifal maqbul wal mardud. Tujuannya itu supaya Anda tahu mana riwayat yang diterima dengan mana riwayat yang ditolak. Makanya ilmu dirayah ini sangat penting. Jadi jangan sampai Anda mempelajari riwayat yang disandarkan kepada Nabi, terus Anda nggak ngerti ilmu dirayah. Tahu-tahu itu bukan dari Nabi. Itu gimana? Paham nggak? Padahal kedudukannya Nabi ini sangat tinggi sekali.
Nah, sebagaimana yang Anda ketahui bahwasanya tali pertolongan Allah kepada kita itu adalah Al-Quran. Fahablullahi fina kitabu. Tali pertolongan Allah kepada kita itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu fajahid bihi, Anda harus bersungguh-sungguh untuk memperoleh Al-Quran. Kenapa? Karena likaunihi hiblal ida mutahabbila. Karena kedudukan Al-Quran itu merupakan sebagai tali yang dapat menarik musuh Islam itu kembali ke pangkuannya Islam. Karena Al-Quran itu konsep ilmiah. Al-Quran itu konsep ilmiah yang dapat menundukkan siapapun yang punya akal sehat. Paham ya? Dan konsep ilmiah itu yang membuat Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat yang paling besar. Karena langgeng. Karena problem masalah mukjizat selain Al-Quran itu sifatnya itu fisik. Sifatnya itu fisik. Lah karena fisik itu yang mengakui kemukjizatan selain Al-Quran itu ya orang-orang yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Adapun yang nggak menyaksikan, ya mereka pasti ragu. Bahkan di Al-Quran itu diceritakan in hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang dulu. Nggak percaya karena memang mukjizatnya sifatnya hissi. Tapi Al-Quran nggak seperti itu. Al-Quran itu konsep ilmiah. Saya kasih contoh ya. Dulu Rasulullah itu pernah dicibir. Rasulullah itu pernah dicibir oleh orang kafir Quraisy. Nampaknya itu logis, cibirannya itu nampaknya logis, tapi menyesatkan. Gini Rasulullah itu diceritakan dalam surat Shad itu, Muhammad itu aneh. Tentu mereka mengatakan Muhammad ya, karena kan nggak iman ke Nabi. Muhammad itu aneh. Nyuruh kita nyembah Tuhan kok satu. Padahal masalah kita ini banyak. Tuhan satu itu nggak cukup. Itu Anda kalau pulang menghadapi masyarakat yang seperti itu gimana Anda jawab? Anda itu kok nyuruh saya nyembah Tuhan satu. Masalah saya itu banyak. Itu gimana? Anda jawabnya gimana? Itu diceritakan dalam surat Shad itu di awal-awal. Aja'alal alihata ilaha wahida. Adakah Muhammad itu menjadikan Tuhan hanya satu? Inna hadza la syai'un 'ujab. Ini merupakan sesuatu yang aneh. Masalah kita ini banyak kok disuruh nyembah Tuhan satu. Nah di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW langsung turun surat Az-Zumar. Itu Allah mengatakan, ya jadi itu kayak logis kan, nampaknya logis kan, tapi padahal itu menyesatkan, logika yang menyesatkan. Lah Allah menurunkan hujah yang nggak bisa dibantah oleh orang yang punya akal sehat. Allah mengatakan, Daraballahu mathalan rajulan. Allah memberi perumpamaan tentang seorang lelaki. Fihi syuraka umutasyakisuna, yang ditawan oleh beberapa majikan. Kemudian warajulan salaman lirajulin, dan seorang lelaki yang ditawan oleh satu majikan. Hal yastawiyani masalah. Apakah sama lelaki yang ditawan oleh satu majikan dengan lelaki yang ditawan oleh banyak majikan? Lah orang kafir Quraisy itu tahu, ya beda lah Muhammad. Kok bisa beda? Ya karena enak mana, kata Rasul, enak mana? Ya enak yang ditawan satu majikan. Lah kenapa? Ya karena nggak disuruh-suruh. Karena nggak disuruh-suruh. Nah kalau saya punya majikan kan repot. Yang satu nyuruh, yang satu nyuruh, yang satu nyuruh. Gimana? Nah kemudian, kalau mereka bisa berpikir, akhirnya ayat lanjutannya itu Alhamdulillah. Tapi nyatanya mereka itu tetap kafir. Padahal hujahnya itu nggak bisa dibantah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah itu Al-Quran itu konsep ilmiah dan itu banyak sekali di Quran. Makanya Anda harus berusaha memperoleh Al-Quran. Saya kasih contoh lagi. Saya banyak kasih contoh. Saya kasih contoh lagi. Anda pasti hafal juz 3. Yaitu istilahnya itu perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya hanya karena dia telah diberi kekuasaan. Jadi Raja Namrud itu gara-gara diberi kekuasaan oleh Allah, dia itu merasa sombong, merasa dia itu Tuhan. Akhirnya mendebat Tuhannya Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud,
Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku itu adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, Raja Namrud nggak mau kalah. Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa. Saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Nah, kalau di tafsir-tafsir itu dijelaskan, dia memanggil pengawal atau pelayannya, 2 orang. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Lihat, saya bisa membunuh dan menghidupkan. Itu logis enggak? Menurut Anda itu logis enggak? Logis, tapi menyesatkan. Maksudnya Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit itu insya'ul haya wa insya'ul maut. Maksudnya yang menciptakan hidup dan yang menciptakan kematian. Nah, kemudian Allah mengilhamkan jawaban kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. In kana dzalika sahihan, kalau memang benar Anda bisa menghidupkan dan mematikan, maka fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Sekarang datangkan matahari itu dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Langsung sontak bingung orang-orang kafir. Bingung. Loh, itu konsep ilmiah. Al-Qur'an itu seperti itu. Wallahu la yahdil qaumaz dzalimin. Tapi tetap saja namanya orang yang pengen pengen sesat ya disesatkan oleh Gusti Allah. Makanya, itu konsep ilmiahnya Al-Quran nggak bisa dibantah. Paham nggak? Nah, kemudian di sini wazifah kedudukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu ditugaskan oleh Allah sebagai penjelasnya Al-Quran. Konsep ilmiah ini. Bidalili qaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran, yaitu al-dzikr. Nama lain Al-Quran itu al-dzikr. Maksudnya itu pengingat. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun. Dan supaya mereka itu dapat berpikir. Paham enggak? Nah, itu konsep ilmiahnya Al-Quran seperti itu. Ada lagi ayat menunjukkan itu. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, terus bagaimana Anda bisa mengetahui kalau itu riwayatnya dari Nabi apa enggak? Kalau enggak melalui ilmu diroyah. Jadi ilmu diroyah itu lebih diprioritaskan dibanding ilmu riwayat. Saya sendiri punya pengalaman waktu nulis tesis, saya ceritakannya. Anda pernah dengar enggak riwayat yang mengatakan ini hadis, tapi setelah diteliti bukan hadis? Apa itu? Khairul umur awsatuha. Pernah dengar nggak? Sering kan? Khairul umur awsatuha. Itu setelah diteliti, itu ternyata kalamnya Mutarrif bin Abdillah, nasihat Mutarrif bin Abdillah kepada anaknya. Kalau diteliti secara sanadnya. Tapi secara makna benar. Memang yang sebaik-sebaik perkara itu adalah pertengahan. Dan itu dibenarkan oleh Al-Quran di sekian ayat itu. Banyak. Contoh, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila bersedekah itu mereka tidak pelit, tidak kikir, walam yusrifu, tidak melampaui batas, walam yaqturu, dan tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi pertengahan antara itu. Ada lagi di surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Dan janganlah kamu itu menjadi kikir sampai-sampai tanganmu itu membelenggu ke lehermu. Jadi saking kikirnya, saking pelitnya, tangannya sampai membelenggu ke leher. Saking pelitnya itu, paham nggak maksud saya? Itu majas. Tetapi wala tabsudha kullal basti. Tapi jangan melampaui batas, nyoh, semuanya diberi gitu loh. Keluarganya nggak disisain gitu. Jangan seperti itu. Fataqa'uda maluman mahsur, sehingga nanti Anda akan menyesal. Lah itu Al-Quran, paham nggak maksud Quran? Kedudukannya Nabi itu adalah sebagai mubayyin, penjelas daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, kita kembali ke ilmu mustalah. Nah, ulama yang menyusun tentang ilmu mustalah itu
banyak sekali. Salah satunya itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar ini memang beliau itu mumpuni ya dalam berbagai fan ilmu ya. Beliau itu punya karya lebih dari 150. Tapi beliau itu masyhurnya itu dianggap sebagai ahlul hadis. Masyhurnya seperti meskipun beliau itu sangat mumpuni dalam berbagai fan ilmu. Kemudian Imam Ibnu Hajar sendiri, Ibnu Hajar itu bukan nama asli beliau. Itu nama masyhurnya, nama aslinya enggak seperti itu. Ini saya bacakan ya nama aslinya ya. Nama beliau itu adalah Al-Imamu Al-Hafidh. Al-Hafidh itu julukan ya. Julukan ilmiah lah, maksudnya laqabun ilmiah. Itu satu tingkat di atas levelnya muhaddis. Muhaddis itu kan orang yang hafal banyak riwayat. Tapi kalau Al-Hafidh itu minimal 100.000. Ada yang mengatakan 300.000. Ada yang mengatakan 600.000 untuk mendapatkan gelar Al-Hafidh. Kemudian Syekhul Islam. Gurunya guru besarnya agama Islam, karena beliau istilahnya itu ahli di dalam berbagai fan ilmu. Qadil Qudho, beliau seorang yang faqih sampai mencapai derajat Qadil Qudho. Amirul Mukminin fil hadis, seorang Amirul Mukminin fil hadis. Lah kalau sudah mencapai Amirul Mukminin itu lebih dari 1 juta riwayat yang beliau kuasai. Artinya yang beliau hafal lah. 1 juta itu Amirul Mukminin fil hadis. Khatimatul Huffaz Ahmad bin Ali ibni Muhammad ibni Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Kunyatuhu Abul Fadl. Kunyahnya beliau adalah Abul Fadl. Wa laqabuhu Syihabuddin Asy-Syahir ibni Hajar. Beliau terkenalnya dipanggil sebagai Imam Ibnu Hajar. Apa itu Ibnu Hajar itu adalah laqabun li ba'di abaihi. Itu adalah julukan untuk sebagian nenek moyangnya, kakek buyutnya. Waqila nisbatun ila adil Hajar. Ada yang mengatakan itu adalah nisbat kepada keluarga Al-Hajar. Wa kana Ibnu Hajar ahada alamil Islam alladziina tamakkanu min mukhtalafi ulumi asrihim asy-syar'iyyah wal lughawiyyah. Nah, jadi beliau itu ya seperti saya ceritakan tadi bahwa beliau itu sangat mumpuni atau menguasai di dalam berbagai fan ilmu. Nah, sekarang kita mulai membahas kitab Nuzhatun Nadharnya. Antum buka halaman 37. Jadi itu tadi merupakan pengantar, pembukaan. Biar antum ngerti fungsinya apa sih ilmu dirayah itu. Ya sekarang Anda tahu kan ya. Penting sekali ilmu dirayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i musannafatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana tradisinya para ulama, jadi mereka itu ketika menulis suatu karya pasti dimulai dengan basmalah. Kenapa? Karena ingin meniru Al-Qur'an. Karena Al-Quran awalnya itu secara tertib itu Bismillahirrahmanirrahim baru Al-Fatihah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu karena apa? Tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Karena ingin mengambil berkah, barokah dari basmalah itu sendiri. Karena di dalam basmalah itu terdapat sifat Allah yang paling dominan, yaitu rahmah. Kemudian di situ ada rahman, rahimnya Allah disebut. Allah akan mengatakan di Quran, kataba ala nafsihir rahmah. Dia menulis untuk zatnya sendiri itu apa? Sifat kasih sayang. Qala adzabi usibu bihi man asya, tetapi wa rahmati wasi'at kullasyai. Oleh sebab itu di sini para ulama itu bertabarruk mengambil barokah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga itu karena imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu pernah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u
Bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin ukhra bilhamdilillah fahuwa aqta. Maka nilainya berkurang atau terputus. Paham ya? Nah, makanya di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya syarahnya ya, ini yang halaman 37 itu antara matan dengan syarahnya itu jadi satu. Adapun kalau antum ingin mengetahui matanya sendiri, antum buka halaman 152. Jadi matanya itu di belakang. Jadi di sini nggak ada pembatas antara matan dengan syarahnya, langsung dijadikan satu. Nanti kita jelaskan manhajnya Imam Ibnu Hajar. Sudah ketemu halaman 152. Yang cetakan ini apa? Darul Basair. Coba antum lihat. Sudah ketemu ya? Jadi nanti antum bolak-balik 37 sama 152 biar bisa bedakan mana yang matan, mana yang syarah. Paham nggak? Tapi nanti saya tan B. Oh ini matan gitu. Oh ini antum kasih tanda kurung. Paham nggak ya? Kalau yang cetakan itu saya nggak tahu, nggak punya. Saya punya yang Darul Basair ini, yang murah-murah ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena wasalla berarti wasallam. Qala syaikhu al-allamatu ar-ruhlatu. Ar-ruhla itu yang menjadi tujuan perjalanan. Ar-ruhla. Al-allama itu yang alim. Kemudian mengikuti apa? Mubalaghah menjadi sangat alim. Syekhul Islam, guru besar Islam. Alamul a'lam, yang menjadi simbolnya para ulama. Syihabuddin, yang mendapat julukan Syihabuddin, yaitu petunjuk agama. Abul Fadl Ahmad bin Ali ibni Muhammad al-Asqalani asy-Syahiru ibni Hajar asy-Syafi'i fasahallahu fi muddati. Semoga Allah meluangkan atau memanjangkan umurnya. Wa a'ada 'alal muslimina min barakatih, dan semoga Allah memberikan keberkahannya bagi orang-orang muslim. Beliau berkata apa? Alhamdulillah. Lah ini mulai matannya. Tadi itu syarahnya. Jadi setelah basmalah beliau mensyarah sedikit. Setelah itu kembali ke matan. Coba antum perhatikan dah. Di halaman 152. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung mengatakan Alhamdulillah. Lah itu matannya. Jadi yang saya baca tadi itu masih belum matan, itu syarahnya. Paham ya? Jadi mulai Alhamdulillah ini antum kasih strip, maksudnya kasih tanda kurung. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi lam yazal 'aliman qadir, yang akan senantiasa maha mengetahui dan maha berkuasa. Nah, itu selesai, sampai situ matanya. Nah, setelah itu beliau mensyarah hayyan qayyuman, yang senantiasa maha hidup, qayyuman, dan berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluk. Sami'an, yang maha mendengar, basiron, yang maha melihat. Akan senantiasa seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah wal awwal wal dhahir wal batin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ukabbiruhu takbiran. Yaitu syarah. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, mulai dari ini matan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran. Yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Karena beliau menjadi penjelasnya Al-Quran. Makanya diutus untuk semua manusia. Karena konsep ilmiah. Paham ya? Karena konsep ilmiah tadi. Wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Yaitu matan. Amma ba'd ini merupakan faslul khitab. Faslul khitab itu pemisah antara keterangan yang lalu dengan keterangan yang akan datang. Amma ba'd wa ba'd. Terserah. Fa inna tasanifa fi istilahi ahlil hadis, sesungguhnya
kitab-kitab yang membahas tentang ilmu mustalah hadis atau ilmu yang membahas tentang istilah-istilahnya para ulama hadis. Nah, di sini muhakkik yaitu Syekh Nuruddin Aitar itu memberikan komentar di bawahnya. Istilah itu apa sih? Kan di situ kan disinggung istilahi ahlil hadis. Istilah itu apa? Istilah itu qasdu ma'nan makhsus li lafzin ma, yaitu membuat makna tertentu pada suatu lafaz. 'Inda ta'ifatin minan nas ittafaqu alaihi, menurut kelompok ulama yang bersepakat padanya. Dalam hal ini adalah ulama hadis. Qad kasurat, telah banyak sekali. Jadi kitab-kitab yang membahas tentang istilah para ulama hadis itu telah banyak sekali. Artinya apa? Artinya Imam Ibnu Hajar itu bukan orang yang pertama kali menulis. Paham nggak? Karena beliau menjelaskan itu. Nah itu sudah, itu matannya sampai situ. Jadi mulai amma ba'd sampai qad kasurat itu matan. Lil a'immati fil qadimi wal hadis, yang ditulis oleh para ulama dari mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Selanjutnya beliau menjelaskan famin awwali man sannafa fi dzalik, orang yang pertama kali menyusun tentang istilah itu adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramahur Muzi. Nah itu dijelaskan di bawahnya siapa beliau. Nah itu antum baca-baca sendiri, nggak usah dibaca ya, nanti mempersingkat waktu ya. Antum bisa baca-baca sendiri. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Muhadditsul Fasil. Lakinnahu lam yastaw'id, akan tetapi beliau tidak sampai memuat secara keseluruhan. Nah biasanya begitu, orang yang pertama kali nulis pasti kekurangannya itu. Belum mencakup secara keseluruhan. Karena beliau yang masih meletakkan fondasinya. Ibarat rumah itu masih belum jadi gitu loh. Masih cuma fondasi gitu loh. Selanjutnya datanglah Wal Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Yaitu ada tarjamahnya itu beliau di bawah itu antum lihat, enggak saya baca ya. Lakinnahu lam yuhadzib wa lam yurattib. Akan tetapi beliau belum memperbaikinya dan juga belum menyusun secara tertib. Watalahu Abu Nu'aim Al-Asbihani. Selanjutnya datanglah Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Siapa beliau? Antum baca di bawahnya. Enggak saya jelaskan ya. Fa'amila ala kitabihi mustakhrijan. Beliau memberi kutipan kepada kitabnya Imam Al-Hakim tadi. Jadi beliau memberi kutipan terhadap kitabnya Imam Hakim tadi, wa abqa asya'a lil muta'aqqib. Kemudian beliau menyisakan beberapa hal lil muta'aqqib untuk diikuti jejaknya. Paham ya? Selanjutnya summa ja'a ba'dahum al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Setelah itu datanglah Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Siapa itu? Di bawahnya terjemahnya. Antum baca sendiri. Fasannafa fi qawanin riwayah kitaban sammahu Al-Kifayah. Beliau menyusun kitab tentang kaidah-kaidah periwayatan yang dinamakan Al-Kifayah. Wa fi adabiha kitaban sammahu. Berikut pula tentang adab-adabnya periwayatan itu yang beliau namakan dengan Al-Jami'u li adabi Syekh was-Sami'. Wa qalla fannun min fununil hadis. Beliau di dalam kitab itu sedikit sekali menyinggung tentang istilah alul hadis tadi, maksudnya ilmu mustalah tadi. Kenapa? Karena beliau menyusun kitab itu secara sendiri, independen gitu loh. Illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan. Jadi enggak dicampur gitu, paham enggak? Fakana kama qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah. Kullu man ansafa alima. Setiap orang yang adil itu pasti akan ngerti gitu loh. Annal muhadditsina ba'dal khatib ayalun ala kutubihi. Bahwasanya ulama muhaddits yang datang setelah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu semuanya adalah pengikut daripada kitabnya. Karena dianggap sudah istilahnya itu mulai mencakup secara keseluruhan gitu loh. Jadi yang datang setelahnya itu ibaratnya ya hanya niru-niru gitu loh, nambah-nambahi gitu. Tsumma jaa'a ba'du man ta'akhkhara 'anil khatib. Kemudian datanglah sebagian ulama setelah Imam Al-Khatib, fa akhadha min hadzal ilmi binasib. Mereka mengambil bagian dari kitab beliau itu tadi, ilmu beliau. Fajama'al Qadhi Iyad.
Maka datanglah Imam Qadhi Al-Iyad dengan menyusun suatu kitab latifan sammahu al-ilma'. Jadi beliau itu mengambil, istilahnya mengambil barokahnya lah, mengambil barokah kitab daripada Imam siapa Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian beliau menyusun kitab sendiri dinamakan Al-Ilma'. Jadi sudah dijelaskan kan bahwasanya ulama yang datang setelah Abu Bakar, Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi itu niru gitu loh, mengikuti jejak beliau. Ya sama seperti Imam Qadhi Iyad ini, beliau menyusun kitab namanya Al-Ilma' itu karena meniru. Paham nggak? Aslinya mengambil bagian dari kitab itu. Selanjutnya ada wa Abu Hafs Al-Mayyaniji juz'an, beliau menyusun suatu kitab satu juz, samahu, beliau namakan ma la yasa'ul muhaddits jahluhu. Maksudnya itu perkara-perkara yang harus diketahui oleh muhaddits. Wa amsalu dzalika min at-tasanif allati ishtaharat. Banyak sekali yang seperti itu yang masyhur, kitab-kitab yang seperti yang masyhur. Yaitu syarahnya wabusitot. Lah ini matannya. Antum coba bandingkan, wabusitot itu matannya. Dan yang telah mengalami penyederhanaan. Paham enggak? Penyederhanaan. Liyatawaffaru ilmuha, untuk melengkapi keilmuan itu. Waktu sirat, dan juga banyak sekali yang telah mengalami ringkasan. Liyatayassaru fahmuha, agar mudah dipahami. Ila anja al-hafizul faqih Taqiyuddin Abu Amr Uthman Ibnu Salah Abdurrahman Asy-Syahrazu, sampai datanglah Imam Ibnu Salah. Maksudnya begitu. Nama panjangnya itu. Nama panjangnya panjang sekali itu. Gelarnya anja al-hafizul faqih Taqiyuddin Abu Amr Uthman Ibnu Salah. Nama beliau itu Utsman, tapi masyhurnya itu Ibnu Salah. Abdurrahman Asy-Syahrazuri nazilu Dimashq fa jama'a lamma uliyat tadris al-hadis bil madrasatil asyrafiyah kitabahul masyhur. Jadi beliau itu mengumpulkan karya-karyanya Imam Al-Khatib tadi pada saat beliau diangkat menjadi mudarris di madrasah asyrafiyah. Jadi beliau menyusun kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu, ya, itu pada saat beliau diangkat menjadi mudarris di madrasah al-asyrafiyah. Fahadzaba fununahu, beliau memperbaiki isi-isinya, isi-isi kitabnya itu tadi Imam Al-Khatib itu. Wa amlahu syai'an ba'da syai'in, kemudian beliau menambahkan sesuatu. Falihada lam yahsul tartibuhu 'ala al-wad'il mutanasib, karena sebab inilah kitab beliau belum memperoleh susunan yang tertib. Ya, kitabnya tadi Imam Al-Khatib tadi itu. Wa'atana bitasanifil khatib al-mufarraqah, beliau menaruh perhatian terhadap semua karya-karyanya Imam Al-Khatib yang terpisah-pisah, gitu loh. Fajama'a syatata maqasidiyah, kemudian di sini Imam Ibnu Salah itu mengumpulkan maqasid-maqasidnya menjadi satu. Jadi maqasidnya kitab Imam Al-Khatib itu terpecah-pecah. Nah di sini Imam siapa Ibnu Salah itu mengumpulkannya menjadi satu. Wa dhamma ilaiha min ghairiha nukhaba fawaiduha fajtama'a fi kitabihi ma tafarraqa fi ghairi, sehingga terkumpullah di dalam kitabnya ini yaitu hal-hal yang terpencar-pencar itu tadi. Falihada 'akafan nasu 'alaihi, oleh sebab inilah para ulama mengikuti jejak beliau. Wasaru bisairihi fala yuhsa kam nazimin lahu wa mukhtasir, sudah nggak bisa dihitung betapa banyak nazim yang menazamkan kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu, dan yang juga yang mukhtasar dan yang meringkas kitabnya. Wa mustadrikin alaihi wa muktasirin, yang menambah-nambahi ataupun yang meringkas. Wa mu'aridin lahu wa muntasirin, yang menentang beliau atau yang membela beliau. Jadi dari kitabnya siapa Imam Ibnu Salah ini banyak sekali ulama itu yang melakukan ijtihad lah, ingin menambahi, ingin mengurangi, ingin menentang, ingin membela, sebetulnya banyak sekali lah. Ini seperti itu. Nah, mulai kembali ke matan. Beliau menjelaskan sababu tasnifil kitab wa syarhihi. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahul muhimma min dzalik.
Jadi sebagian teman-teman memintaku untuk meringkas sesuatu yang penting dari itu. Nah, itu matannya. Falakhastuhu fi awraqin latifah. Kemudian aku meringkaskannya dalam kertas yang tipis. Samaituha nukhbatal fikar fi mustalahi ahli al-athar. Itu namanya. Itu awal istilahnya sababu tasnifil kitab wa syarhihi. Sebab beliau menyusun kitab karena diminta. Nah, sama seperti saya ini membacakan materi. Itu kan sebabnya kan ya karena diminta. Sebabnya karena diminta. Bukan mengajukan diri, enggak mengajukan diri. Ya tahu diri lah. Kemudian ala tartibin ibtakartuhu. Aku menyusun sesuai dengan susunan yang aku tentukan. Maksudnya beliau menertibkan kitabnya sendiri itu sesuai dengan ibtakartuhu yang aku tentukan. Artinya beliau penciptanya gitu maksud saya. Ibtakartuhu wasabilin intahajtuhu. Dan juga aku susun di dalam kitab itu jalan yang aku ikuti. Ma'ama dhamantu ilaihi min syawaridil faraid. Seraya menambahkan keterangan-keterangan tambahan. Wa zawaidil fawaid, dan juga faidah-faidah tambahan. Faraghiba ilayya tsaniyan. Maka aku terdorong untuk kedua kalinya. Jadi setelah menulis matannya, beliau itu terdorong lagi untuk menulis syarahnya. Gitu. Faraghiba ilayya tsaniyan an ad'a 'alaiha syarhan. Untuk meletakkan keterangan tambahan kepadanya, yahullu rumuzaha, yang akan dapat menguraikan simbol-simbolnya, wa yaftahu kunuzaha, dan yang akan membuka kandungan-kandungan isinya, wa yuwaddihu ma khafiya 'alal mubtadi' min dzalik, dan juga menjelaskan hal-hal yang masih samar bagi para pemula. Yaitu syarahnya. Kembali ke matan. Fa'ajabtu, maka aku mengabulkan permintaannya. Ila su'ali roja al-indiraj fi tilkal masalik, seraya berharap tetap pada langkah itu yang aku jelaskan tadi itu loh. Nah, itu matannya sudah sampai sini. Fabalagtu fi syarhiya, sehingga aku lebihkan penjelasannya. Fil idahi wat tawjih, ya dalam penjelasannya. Wa nabbahtu ala khafaya zawayaha, dan aku peringatkan tentang sudut-sudut yang masih samar. Li'anna sahibal bait adra bima fihi, karena yang punya rumah itu pasti lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Makanya kita pilih syarah Nuzhatun Nadhar. Karena yang menyusun ya yang punya matan itu sendiri gitu. Syarahnya banyak, cuman kita pilih Nuzhatun Nadhar. Alasannya apa? Ya ini. Li'anna sahibal bait adra bima fihi. Yang punya rumah itu lebih tahu. Wa dhahara li anna iradahu ala suratil basti al-yaq. Kemudian nampaklah kepadaku bahwasanya penjelasan yang sederhana itu sepertinya lebih cocok. Wa damjaha dimna tawadhihiha awfaq. Kemudian meleburkannya menjadi satu penjelasan itu lebih sesuai. Nah, makanya di sini antara matan dengan syarah itu beliau leburkan gitu. Kayak nggak ada bedanya gitu loh. Paham nggak? Makanya nggak ada pembatasnya kan? Nggak ada kayak tanda kurung ini matannya, ini syarahnya, nggak ada kan? Karena beliau meleburkannya itu menjadi satu. Tapi enaknya cetakan ini yang Darul Basair itu di belakangnya itu istilahnya ditulis ulang matannya supaya koreknya itu bisa membedakan, oh ini matannya, oh ini syarahnya gitu loh. Apalagi antum kan disuruh menghafal kan? Kalau nggak tahu bedanya antum hafal ini semua. Ya kan? Ya, jadi yang punya cetakan selain ini ya sebaiknya beli yang ini. Oh gitu, yang di situ matanya dibedain. Oh ada ya, berarti lebih enak lah. Ya karena mahal kan, ini kan murahan ini. Fasalaktu hadhihi tariqah al-qalilat as-salik. Oleh sebab itu, aku menempuh cara ini yang sedikit sekali orang menempuhnya. Fa'aqulu taliban minallahi taufiq fima hunalika, maka aku mengatakan seraya meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Beliau mengatakan al-khabaru 'inda ulama'i hadzal fan muradiful lil hadits ghadan insyaallah yaum as-sabtil qadim. Nah, sekarang kita baca matanya dulu ya. Antum buka halaman 152. Sebelum mengakhiri, antum baca matanya dulu.
Nanti saya baca dulu, antum mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhiran. Wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa inna at-tasanifa fi istilahi ahli al-hadith qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhis lahul muhim min dhalik. Fa'ajabtuhu ila su'ali raja al-indiraj fi tilkal masalik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Naqif 'inda hadzal hadd bil ghadan insyaallah yawm as-sabt al-qadim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Yassir lana umurana wastur lana 'uyubana wa ballighna ila ma yurdika amalana. Nahnu wa sa'irul muslimina fi kulli zamanin wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatiha.